Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati SSI, mahasiswa dan peserta guru tertentu tahap 3 tahun 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat, bidang pendidikan ilmu pengetahuan alam. Nomor induk mahasiswa saya 253011720857. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SDN 013 Sangatta Utara di Jalan Pendidikan Gang Gemini, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dan ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan identitas saya. Saya menggunakan pendekatan deep learning dalam proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pagi ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang memimpin doa? Baik, silahkan Ananda. Anak-anakku sekalian, pagi ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Semoga Ananda Naila di pertemuan berikutnya sudah bisa bergabung bersama kita untuk materi pesawat sederhana berikutnya ya. Baik anak-anakku, silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur Santosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. maju, maju. Anak-anakku sekalian, silahkan duduk kembali. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Tentang apa? Baik. Materi kita sebelumnya tentang usaha dan materi kita hari ini tentang energi, di mana usaha dan energi itu merupakan materi yang berkesinambungan. Baik ya. Sebelum kita mulai materi tentang macam-macam energi, Ibu akan memberikan asesmen awal. Silakan anak-anakku mengerjakan. Nanti mengerjakannya secara berkelompok nak ya. Topik materi yang akan kita pelajari tentang macam-macam energi. Macam-macam energi dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anakku sekalian, yaitu yang pertama, anak-anakku mencoba melakukan
percobaan energi potensial jadi ini tujuan pembelajaran, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Apa manfaat kita mempelajari energi dalam kehidupan kita sehari-hari? Manfaatnya anak-anakku sering melihat roller coaster, sering melihat di taman bermain atau di tempat hiburan. Nah, roller coaster itu merupakan contoh penerapan energi kinetik atau energi gerak. Kemudian naik tangga itu juga merupakan energi potensial ya. Naik tangga itu merupakan contoh yang konkret yang kita lakukan setiap harinya. Naik turun tangga, energi kimia menjadi energi potensial, kemudian menjadi energi kinetik. Yang mana energi kinetik itu sendiri adalah energi gerak. Silahkan perhatikan ke depan. Bunga yang jatuh dari pohonnya, Mengendarai kendaraan kecepatan aman, menaiki roller coaster dan naik turun bukit, semua itu berhubungan dengan energi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Dan rumus Fe sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya adalah energi kinetik. Baik, anak-anakku sekalian, berdasarkan hasil asesmen awal dari anak-anakku, kalian sudah mampu memahami dan membedakan energi potensial dan energi kinetik. Kemudian untuk lebih memahami lagi konsep energi potensial dan energi kinetik, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok A, yaitu kelompok merah, kemudian kelompok B, kelompok kuning, dan kelompok C, kelompok hijau. Baik, untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, silahkan anak-anakku. Nanti bahan dari kelompok A, kelompok C dituliskan ya. Misalnya di sini kelompok A bahannya apa, alatnya apa, itu dituliskan ya. Apa yang dilakukan oleh kelompok A, silahkan kalian berdiri dan perhatikan kelompok A dan kelompok C, apa yang mereka lakukan. Silahkan dicatat di RKPD-nya masing-masing, di tugasnya masing-masing.
Silakan sambil menunggu kelompok C menyelesaikan replikatifnya, silakan kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya mengenai percobaan energi potensial. Sambil mengerjakan kelompok C, mana gunting mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beri kesempatan kepada Sarah untuk membacakan hasil diskusi kami. Itu dia presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Presentasinya sudah sangat luar biasa ya, mempresentasikan tentang energi potensial. Ibu perjelas kembali bahwa energi potensial itu lebih pada ketinggian suatu benda. Ketinggian pada suatu benda ya. Kalau energi potensial lebih pada ketinggian suatu benda, di mana rumusnya? Massa dikali gaya gravitasi dikali ketinggian. Jadi pada saat kalian naik tangga, energi potensial kalian bisa mencapai maksimum saat kalian berada di tangga paling tinggi atau paling atas. Sama halnya kalian saat berada di gedung yang bertingkat, maka orang yang berada di gedung yang bertingkat paling atas atau lantai paling atas, dia yang mencapai energi potensial maksimum atau paling tinggi. Jadi energi potensial itu sangat berhubungan dengan ketinggian yang dipengaruhi oleh massa dan gaya gravitasi bumi. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan sangat bagus. Kita berikan sekali lagi apresiasi tepuk tangan kepada kelompok A yang telah mempresentasikan energi potensialnya secara sangat bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok A. Baik, selanjutnya untuk kelompok B untuk mempresentasikan hasil yang mereka catat percobaan dari kelompok A dan kelompok B. Silahkan kelompok A untuk mempresentasikan hasil. Silakan kelompok B mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok B izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis data. 1. Pada kegiatan tertentu, benda memiliki energi potensial maksimum. Semakin tinggi posisinya dan semakin besar masanya, semakin besar energi potensialnya. 2. Ketika benda dilepaskan dan mulai bergerak turun, energi potensial berkurang seiring meningkat. Namun pada saat sama energi bertambah karena kecepatan meningkat. 3. Pada titik terendah energi potensial mendekati nol, sedangkan energi kinetik mencapai nilai terbesar. 4. Total energi relatif tetap menunjukkan adanya kekalan energi kami. 5. Data pengamatan memperlihatkan adanya perubahan bentuk energi lain potensial kinetik secara terbatas maupun energi mekanik tidak hilang. Kesimpulannya, 1. Energi potensial dipengaruhi oleh massa, benda, dan ketinggian posisi. 2. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan geraknya. 3. Energi potensial dan energi kinetik saling berubah satu sama lain dalam suatu gerakan. Misalnya, pada benda jatuh bebas atau bola yang mengelincing dari ketinggian. 4. Jumlah energi mekanik tetap sesuai dengan hukum kekalan energi meskipun bentuknya berubah. Itulah presentasi kami. Apabila ada salah kata terima kasih. Semoga tidak memaafkan. Untuk sekian kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok B yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya secara baik ya. Baik, untuk kelompok B yang telah dipresentasikan, dia menghubungkan antara energi potensial dan energi kinetik ya. Energi potensial dan energi kinetik itu saling berhubungan. Ya, energi potensial dan energi kinetik itu saling berhubungan. Apabila kalian dari atas tangga kemudian kalian mau turun, berarti yang bekerja di situ adalah energi kinetik. Kenapa energi kinetik? Karena energi kinetik itu sesuai dengan rumusnya, dia dapat ditentukan dengan cara 1/2 NV kuadrat. Massa dikali dengan kecepatan yang dikuadratkan. Artinya kecepatan itu kecepatan saat kalian turun tangga atau saat kalian naik tangga. Contoh konkret yang sering kita lihat setiap kalian pelajaran PJOK, kalian sebelum melaksanakan kegiatan intinya pasti kalian ada pemanasan ya. Ada pemanasan. Nah, apa gunanya pemanasan sebelum kalian melakukan tugas dari PJOK? Karena di pemanasan kalian wajib supaya energi kinetiknya ini lebih besar maka kalian harus membakar kalori yang ada di dalam tubuh. Apa di dalam tubuh adalah energi kimia. Energi kimia ya, membakar kalori, sehingga saat kalori kalian kalian energi kinetiknya atau energi geraknya itu pasti lebih cepat. Baik, selanjutnya perhatikan ke kelompok C. Perhatikan ke kelompok C, silahkan untuk mendemonstrasikan alat energi kinetiknya kincir air. Silahkan berdiri nak.
di tempatnya di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, jelaskan pemanfaatan produk yang kalian buat. Kincir air sederhana dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan prinsip perubahan energi, yaitu energi gerak air yang diubah menjadi energi putar. Dalam kehidupan nyata, prinsip ini digunakan pada pembangkit listrik tenaga air untuk menghasilkan listrik. 2. Kesulitan apa yang kalian alami ketika membuat kincir air sederhana? Beberapa kesulitan yang dialami antara lain menyusun sudut-sudut kincir agar seimbang sehingga bisa berputar dengan lancar. Kedua, menjaga agar poros kincir tetap stabil dan tidak goyang saat terkena aliran air. 3. Mengatur arah dan kekuatan aliran supaya kincir dapat berputar terus-menerus. 3. Solusi apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? 1. Membuat ukuran sudut sama besar dengan menempelkan dengan kuat agar tidak miring. 2. Menggunakan poros dari bahan yang lebih kokoh atau misalnya pensil kayu atau paku panjang dan dipasangkan pada dudukan yang stabil. 3. Mengarahkan aliran air secara tepat ke sudut kincir dan menambah debit air agar putaran lebih optimal. Kesimpulan, percobaan kincir air sederhana menunjukkan bahwa energi gerak air dapat dimanfaatkan menjadi energi gerak putar. Prinsip ini digunakan dalam teknologi pembangkit listrik tenaga air. Pembuatan kincir air membutuhkan ketelitian dalam menyusun sudut, proses, dan arah aliran air agar kincir berfungsi dengan baik. Baik, Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok C yang telah mempresentasikan hasil demonstrasi replikatif energi kinetik dari kincir air. Kincir air itu mengubah atau konsepnya energi kinetik. Jadi kincir air merupakan salah satu pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari yang mana energi kinetik energi gerak ya. Energi gerak ini bisa diubah bentuk energinya. Jadi energi gerak menjadi energi listrik. Sama seperti kincir air yang dibuat oleh kelompok C. Kelompok C buatkan kincir air. Dari kincir air ini bahwasanya energi gerak itu bisa diubah menjadi energi listrik. Pertanyaan, bagaimana caranya Bu energi gerak menjadi energi listrik? Perhatikan, pada saat, silahkan berdiri. Kita tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ulangi ya. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Anak-anakku semuanya hebat. Silahkan duduk kembali. Yang kurang jelas silahkan bertanya anak ya. Dari materi yang telah dipaparkan, ya silahkan dari kelompok C ada yang ingin ditanyakan? Mengapa orang yang berdiri di lantai 3 gedung memiliki energi
potensial lebih besar dibanding orang yang berdiri di lantai. Mengapa orang yang berdiri di lantai, misalnya di lantai 3 atau lantai 4 itu energi potensialnya lebih besar dibandingkan orang yang berdiri di lantai dasar atau di lobi? Baik, semua buah, ini ketinggian ya, semua buah atau semua benda yang dilemparkan ke atas pasti jatuhnya ke bawah. Kenapa jatuhnya ke bawah? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dipengaruhi oleh gaya gravitasi, kemudian massa benda itu sendiri ya. Nah, orang yang berada di lantai 3 dengan ada di lantai dasar atau di lantai lobi, energi potensialnya lebih maksimum atau lebih besar karena dilihat dari perbedaan ketinggian atau jarak yang disimbolkan dengan H, yang mana satuannya untuk mengukur ketinggian atau jarak itu menggunakan meter. Ingat rumus energi potensial, massa dikali gaya gravitasi dikali ketinggian. Jadi, jika masih ada lantai 4, lantai 5, dan selanjutnya, mereka yang berada di lantai paling atas, maka mereka yang mencapai energi potensial maksimal atau paling besar. Meskipun massa kita semuanya sama, tetapi ketinggian kita berbeda, maka orang yang berada di lantai paling atas, energi potensialnya lebih besar dibandingkan orang yang berada di lantai dasar atau di lantai 1. Sekarang Ibu bertanya, dari pemanfaatan energi kinetik dan energi potensial, kira-kira apa yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari mengenai pemanfaatan energi kinetik dan energi potensial? Misalnya roller coaster di hiburan, di tempat permainan. Apalagi contoh pemanfaatan energi kinetik dan energi potensial? Tentang? Iya, naik tangga. Apalagi? Apalagi pemanfaatan energi potensial dan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan? Yang sering kita lakukan? Silakan anak-anakku menuliskan, diskusikan dengan teman kelompoknya, tuliskan pemanfaatan, contoh pemanfaatan energi potensial dan energi kinetik yang kalian saksikan atau sering dilakukan di setiap harinya ya.
Sudah? 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 Baik, anak-anakku telah menuliskan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai pemanfaatan energi potensial dan energi kinetik. Sekarang kalian perhatikan Ibu, konsentrasi saat spidolnya Ibu lempar ke atas, tepuknya energi potensial. Saat spidolnya sampai ke tangan Ibu, ini artinya energi kinetik. Saat dilempar ke atas, energi potensial. Saat jatuh ke tangan Ibu, energi kinetik. Konsentrasi. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Oh. Energi kinetik kalau sudah sampai di tangan. Saat ke atas energi potensial. Jadi saat Ibu lempar ke atas, kalian cukup menyebutkan energi potensial. Bisa dipahami? Baik. Ibu akan memberikan tugas yang terakhir sebagai bahan kalian untuk hari ini membedakan yang mana energi potensial dan energi kinetik. Apa yang kalian lakukan dalam pembelajaran hari ini? Silahkan anak-anakku menuliskan. Baik, tugasnya Ibu kumpul. Jadi anak-anakku sekalian, refleksi kita dari pembelajaran tentang energi, macam-macam energi potensial dan macam-macam energi, tentang energi potensial dan energi kinetik, bahwasanya kita masih mengira bahwa usaha dan energi itu ternyata sama. Sebelum kita mempelajari tentang energi dan macam-macam energi, kita beranggapan bahwa energi dan usaha itu adalah sama. Namun pada hakikatnya energi dan usaha itu tidaklah sama. Contoh yang sering kita lakukan saat kita ke tempat hiburan bermain, kita sering menaiki permainan yang namanya roller coaster. Konsep energi potensial dan energi kinetik. Baik, untuk pertemuan kita berikutnya tentang pesawat sederhana. Karena usaha, energi, dan pesawat sederhana merupakan satu konsep yang berkesinambungan. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatian anak-anakku. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari pagi hari ini. Silahkan anak-anakku, siapa yang akan memimpin doa? Silakan yang akan memimpin doa.
Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap untuk pembelajaran berikutnya kalian sudah siap untuk materi pesawat sederhana. Untuk ini anak-anakku, mari kita tepuk hebat dulu. Tepuk jempol ya sebelum berakhir. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Kalian hari ini sangat hebat. Semoga kedepannya lebih hebat lagi untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Baik. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam